Halo. Kayak mau bertamu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh itu. Oh, ada yang Ada yang jawab. jawab. Kayak baik pinter. Berarti mereka tahu ada tamu mereka kayak gitu. Iya, dia kan namanya juga rumah tangga. Iya. Ini kalau ngomongin rumah tangga ya, kalau rumah tangga itu digaji ya. Hmm. Jabatan lo ini apa nih di rumah ini? Gue Heeh. kalau digaji Jabatan lo ini apa nih di rumah ini? manajer. Manajer apa? Manajer rumah tangga. Manajer rumah tangga lu layak digaji berapa manajer rumah tangga? Wah, ini pertanyaan jebakan nih. Kalau misalnya saya bilang murah, kemurahan. Kalau saya bilang mahal, yang kerja di rumah saya berarti saya gaji kemurahan dong. Kadang-kadang itu kan, ini tuh kan gua tuh kan masih melalui lagi nih balik-balik masa-masa interview mah, Iya, nah, ya kan? suka ditanya, berapa gaji yang layak untuk Anda? Iya betul, bukan layak. Biasanya sih kalau lebih gampang itu ketika pertanyaannya adalah ekspektasi. Kalau ekspektasi suka-suka gue, kan ekspektasi Itu gue. ekspektasi, tapi kelayakannya gimana? Nah, nanti gue balikin lagi, nanti negotiable. Tapi begitu nanya, kamu kira-kira layak digaji berapa? Nah, biasanya lo patokannya gimana tuh kalau mau dinilai kayak gitu? Menilai orang itu lebih gampang daripada menilai diri sendiri lo ya? Iya. Nah, cara lo sendiri gimana? Kalau misalnya untuk menilai berapa nih angka yang layak untuk gue? Nah, biasanya tuh kalau gue itu interview dari misalnya kanal platformnya dari misalnya Jobstreet gitu kan. Di situ kan ada range harga. Iya. Dari misalnya dari 1 juta sampai 2 juta misalnya. Berarti gue bisa lebih, nggak bisa lebih dari 2 juta yang banget-banget. Misalnya gue tiba-tiba minta 5 juta nggak bisa misalnya. Oh, karena memang rate yang misalnya, mereka sudah taruh di situ. Atau kalau mereka nggak naruh duit di situ, pada waktu misalnya gue interviewnya offline, sih memang gue lebih suka offline. Karena gue bisa menilai seperti apa kantornya, betul, berapa karyawannya, seperti apa di media sosialnya mereka, apa segala macam, apa kegiatannya gitu-gitu. Nah itu bisa dinilai dari situ juga sampai akhirnya keluar angka. Ya kan? Nah kalau gue biasanya juga pasang harga itu sesuai kualitas, dan kualitas itu gue tahu kualitas gue seberapa. Iya. Kan? Tetap membandingkan dengan pasar yang ada kan. Iya, tapi gini Mak, sekarang itu kan kalau itu kan bicara misalnya interview. Kalau kita bicara harga sebagai kita ini salah satu talent, misalnya MC gitu ya. Misalnya MC ya, contoh ya. Contoh MC. Tapi kalau MC itu kita nggak bisa dulu misalnya pada waktu gue itu misalnya harga gue udah katakanlah misalnya udah 1 juta misalnya ya, misalnya udah 1.000 gitu misalnya. Terus tiba sekarang dengan apa sih namanya pergantian banyaknya si MC yang lain gitu kan, kayaknya 1.000 itu udah nggak jadi apa sih namanya, udah nggak di pasaran itu kayaknya lu kemahalan deh. Bisa jadi lu turunin supaya lu tetap kerjaannya makin banyak dan ada. Apa lu tetap di 1.000 itu atau malah lu mahalin? Gue tetap di 1.000 atau gue mahalin. Jadi menurut gue akan lebih ngejar kualitas daripada kuantitas. Oh, oke. Karena ya mungkin udah di umur gue sekarang yang udah 40 something ini, udah bukan umur yang ngejar jumlah. Gue nggak woro-woro gue harus ngejar. Ya bukan berarti nggak butuh uang, semua orang sekali lagi butuh uang. Ya. Cuma bukan lagi prioritas bahwa dalam 1 bulan gue harus eksis di panggung gitu kan. Itu berapa banyak, udah nggak di situ. Oke. Cuman kalau di hal-hal yang baru nih misalnya, kalau lo ditawari untuk... Karena sekarang gue tahu, yang hire gue adalah orang yang udah tahu kualitas gue. Oke. Nah, kalau di sisi lain di tempat yang berbeda, misalnya lo dipercayai oleh sebuah produk, tapi kita belum mainan lama di situ, harga lo masih bisa di-adjust kan? Iya. Karena itu kan mainan pemain baru. Pemain baru dan kita terus mau belajar, mau improve di situ kan? Iya. Iya. Kalau misalnya hal baru nggak masalah, karena menurut gue walaupun misalnya gue udah 46 jalan 47, bukan berarti ya lo nggak mau improve diri lo nggak mau belajar dunia baru lagi. Enggak. Kalau ada hal baru yang memang gue belum pernah coba, oke. Bahkan gue mungkin akan dengan sukarela memberikan harga yang sangat minim. Very friendly.
very friendly harganya. Ya. Bahkan kalau perlu gratis. Yang penting ada yang gue pelajari dari situ. Ya. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang memang kita sudah ahli, Iya beda itu lagi. boleh kita bicara harga. Iya. Tapi kalau kita sesuatu yang baru, sesuatu yang baru kita mulai juga, itu boleh juga kita bicarakan harga. Betul, orang juga kan belum tahu ya kualitas kita seperti apa. Kita sendiri aja belum tahu kualitas seperti apa yang kita mau tunjukkan ke orang. Terus masa iya kita udah main harga tinggi? Jadi makanya sekarang itu ya pekerjaan kayak misalnya adalah ya yang paling susah sekalipun misalnya menurut gue ya. Apa lu pikir orang yang nyapu-nyapu di jalan itu nggak susah? Susah. Panas. Susah banget itu, gila lu. Jadi gue tuh pernah ya, kan gue pernah kerja di Lombok di salah satu klinik kecantikan. Terus di depan klinik itu udah pasti udah ada tuh ibu-ibu yang nyapu ya. Lu ya Allah, Lombok tuh panasnya kayak apaan tahu? Lebih panas dari Bali ya. Iya pokoknya panas banget ya Allah. Itu kalau dia nyapu jam 12 jam 1 siang. Gila ya, gue aja yang di AC aja kalau keluar itu aja panasnya banget. Nah, si ibu itu gila sih. Ya Itu kan? luar biasa. Luar biasa. Jadi kita itu salut buat orang-orang yang bekerja. Kadang mereka tidak memilih pekerjaan mereka dan akhirnya bisa menerima apa aja kayak gitu loh. Lah kan gue kan barusan baca berita tuh tadi tuh ada FYP kalau apa itu salah satu driver ojol meninggal pada waktu dia berhenti dan posisinya tidur kayak kecapean gitu loh, Mak. Itu udah lama itu. Dan enggak, ini ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Oh ya ampun, kasihan. Ada lagi. Dan menurut gue ya karena kan gini ya, kalau driver ojol itu kan mungkin kan ada jam-jam tertentu mungkin yang rame. Kalau sekarang nih habis ini nih sahur nih, itu rame tuh jam-jamnya. Padahal kan sahur kan jam untuk istirahat ya. Kan dari jam 12 sampai jam 4 tuh kan jam orang istirahat. Nah mereka yang nggak bisa istirahat, mereka yang harus menghasilkan uang lebih karena untuk lebaran mungkin, jadinya kayaknya keforsir. Nah jadi untuk teman-teman yang sekarang apapun bekerja, ingat aja istirahat deh, jangan diforsir banget karena rezeki nggak ketukar. Rezeki memang nggak ketukar, cuman ya memang mungkin ada beberapa orang yang ya memang mau nggak mau mereka harus seperti itu sih, Mbak. Iya sih. Memang mau nggak mau. Mungkin kalau disuruh pilih mereka memilih untuk tidur di rumah, tapi apa boleh buat mereka harus jalanin. Makanya kita itu salut sama siapapun yang memilih kerjaan itu dan masih mau bekerja. Ember. Ketimbang yang nggak mau kerja tapi ngeluh-ngeluh aja. Iya betul. Kayak gitu. Jadi kira-kira kalau Anda dibayar, kira-kira Anda menghargai diri Anda berapa nih? Masnya ada duit berapa? Itu aja dulu. Misalnya saya mampu bayar Anda, ya. Anda mampu nggak layani saya? Lah masnya punya berapa dulu? Gaya saya, ornamen, sirkus, apapun menyesuaikan budget Anda, Mas. Apapun itu saya bisa sesuaikan. Jadi berapa dulu? Baru nawar. Sembarang.